Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Pernahkah kamu mendengar sebuah lagu berikut? Nah, yuk nyanyikan bersama-sama. Simak lagunya. Bulan-bulan purnama di angkasa biru, bulan terang cuaca, katakan padaku, apakah yang kau lihat selalu dari tempatmu yang tinggi? Katakanlah padaku, aku ingin mengerti. Baik anak, itulah lagunya. Nah, itu sebagai tugas praktek kamu adalah menyanyikan lagu tersebut. Jadi nanti tugas kamu seperti biasa dikirim lewat pesan suara ya ke chat Bapak. Baik, kita lanjut. Nah, bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi tempat kita tinggal. Perhatikan gambar bulan di samping. Diskusikan bersama teman bangkumu atau diskusikan dengan orang serumahmu tentang apa saja yang kamu ingin ketahui tentang bulan. Tulislah pertanyaanmu pada sebuah kertas dan gak usah ditempel ya. Jadi kamu buat pertanyaan tentang bulan satu aja. Ya, kertas selembar. Oke, kita lanjut. Pernahkah kamu menyadari itu untuk tugas pertama kamu ya? Tadi yang pertama itu tugas praktek, yang ini tugas teori pertama kamu menuliskan tentang bulan. Pernahkah kamu menyadari bahwa saat tertentu kamu tidak dapat menyaksikan bulan bersinar, padahal langit malam sedang cerah? Terkadang kamu perhatikan bahwa bentuk bulan juga berganti-ganti. Apa yang sebenarnya terjadi? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Bulan yang setia kepada langit. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Hampir sama dengan waktu bumi berotasi, bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 120 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, penampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernapas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut. Meskipun tidak mengandung air seperti di bumi, dataran rendah ini juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Baik, untuk tugas selanjutnya yaitu kamu mengisi informasi tentang diameter planet tata surya. Nah, nama-nama planetnya. Contoh pertama adalah Merkurius, diameternya 4,9 ribu km, perbandingannya 4, itu diameter dalam sentimeternya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tugas keempat. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada baca dengan judul Kakek Banu oleh Diana Karitas. Silakan disimak. Andi, Bayu, ayo kita kumpul di sini. Seru Kakek Banu mengajak Andi dan Bayu yang sedang asik bermain gawai mereka di ruang tengah. Andi dan Bayu adalah kakak adik yang sedang berlibur ke rumah kakek neneknya bersama ayah dan ibunya.
Ada apa kek? Mau apa di situ? Tanya adik yang lebih tua kepada kakeknya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar gawainya. Cepatlah ke teras, kakek ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Di sini sudah ada air dan ikan. Seru kakek di teras yang luas. Andi, Bayu, dipanggil kakek, kata ibu mengingat setelah dilihat kedua anak itu tidak juga menghiraukan panggilan kakeknya. Kalian sudah janji untuk menemui kakek dan kali ini, mengapa kalian sibuk sendiri dengan gawai itu dibandingkan menemani kakek? Kakek sudah lama tidak bertemu kalian loh, kata ibu mengingatkan. Kedua adik beradik pun akhirnya meletakkan gawainya dan berjalan menemui kakeknya. Gawai itu handphone ya. Nah gitu dong, masa gawai lebih menarik daripada bulan purnama di atas sana? Sudah 3 kali bulan purnama, Ali dan Ika selalu bermain ke sini untuk mendengar cerita kakek loh, jelas kakek Banu. Ali dan Ika juga biasanya bermain gawai seperti kalian, tapi sudah 3 kali mereka selalu datang ke sini meminta kakek bercerita pada saat bulan purnama, jelas kakek lagi. Iya, sejak kakek kami meninggal 4 bulan lalu, kami jadi sering bermain ke sini. Kakek Arya suka bercerita tentang bulan purnama tiba, biasanya di teras rumah kami. Nah, sekarang kakek Banu bersedia bercerita juga untuk kami, Ari menjelaskan. Wah, akan seru pasti cerita kakek kalau banyak pendengarnya. Aku mau, seru Bayu bergembira. Lupa akan permainan gawainya, Bayu pun segera mengambil tempat di sebelah Ika. Kini keempat bocah itu pun duduk setengah lingkaran mengelilingi kakek yang duduk di kursi malasnya. Kakek Banu mulai bercerita dengan bersemangat. Terkadang terdengar suara menderikan suara-suara binatang, petir, angin, kendaraan bermotor berganti-gantian. Lalu terdengar suara anak-anak tertawa terbahak-bahak, lalu suara mereka menjadi ketakutan, kelihatannya seru sekali. Andi dan Bayu pun lupa dengan permainan gawainya, sepertinya mereka menikmati cerita kakek Banu. Beberapa kali mereka merengek meminta kakek bercerita kembali. Ibu pun harus datang meminta anak-anak untuk menunggu hingga esok hari untuk membiarkan kakek Banu beristirahat. Ternyata seru sekali mendengar cerita kakek ya kak, lebih seru daripada bermain di gawai kakak itu, kata Bayu kepada kakaknya. Pastilah, kakek kan jago bercerita. Lalu ada Ari dan Ika. Lalu di saat bulan sedang purnama sempurna, kakak tadi sedang itu, ibu pun tersenyum dan meminta mereka segera tidur. Oke, tugas yang selanjutnya, nah ini ya, isi tabel berdasarkan cerita. Judulnya apa, pengarangnya siapa, bagian awalnya bagaimana, bagian tengahnya bagaimana, bagian akhirnya bagaimana. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan kedua jenis tari kreasi ini bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Namun secara khusus tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan ini harus dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat. Beberapa jenis alat musik yang digunakan pun memiliki keunikan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan tarian tersebut. Berikut adalah tentu saja busana yang dikenakan merupakan keunikan yang paling jelas dapat dilihat. Ada beberapa bagian dari properti tari yang unik dan khusus hanya untuk tari tertentu. Sama dengan musik dan gerakan, perbedaan ini juga menjadi penciri tari tersebut yang membedakannya dengan tarian yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia. Pertama adalah tari merak. Tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda Cece Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Tari kupu-kupu biasanya ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita. Para penari menampilkan gerakan menari dan tata busana yang indah. Tari ini sudah cukup terkenal karena sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia. Tari Manipuran merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipur
yang berasal dari India oleh seorang seniman bernama S. Maridi. Tari ini dikembangkan di Indonesia. Tari Yapong dikembangkan oleh seniman tari Yogyakarta terkenal Bagong Sudiarto, yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta, namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta. Tari Yapong pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama. Tari Banjar Kemuning diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nelayan yang tegar, kuat, dan luwes menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami belayar. Oke, nah untuk tugas kamu yang terakhir. Nah, kamu mengisi tabel untuk mengisi informasi tentang tari ya. Nah, di sini nama tari dan asal. Kamu pilih salah satu tari di atas ya. Tidak usah pakai gambar ya. Kalau di sini ada gambarnya tidak usah, tapi kamu pilih salah satu tari yang tadi Bapak bacakan di atas, nama tari dan asalnya. Tinggal kamu lengkapi arti maknanya, fungsi tarinya, jenis gerakannya, jenis gerakan tarinya, jenis gerakan badannya, lagu atau musik pengiringnya apa, properti tarinya apa saja, cara menarikannya kelompok, berpasangan atau tunggal, jenis polanya lantai pola apa, ya lurus, horizontal, vertikal, atau melengkung. Nah, kalau tidak mengambil tari yang di atas juga boleh. Silahkan cari tari yang mana saja yang kamu bisa melengkapi data ini ya. Oke, baik anak-anak. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan sesuai perintahnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.